Terima kasih sudah klik video ini. Awalnya dia cuma pembantu di rumah itu, dan aku cuma wanita lumpuh yang berhenti percaya cinta. Tapi siapa sangka, cinta yang paling tulus justru datang dari orang yang selalu diam-diam menyelipkan surat di bawah bantalku tiap malam. Ini kisah cinta yang tidak pernah kuharapkan, tapi paling ingin kupertahankan. Sudah hampir 2 tahun Surya tinggal di rumah itu. Sebuah rumah besar bergaya modern di pinggiran kota Taichung, milik keluarga kaya keturunan Taiwan Amerika. Tapi anehnya, meski besar, rumah itu selalu terasa sepi. Hanya suara angin dan derit kursi roda yang kadang terdengar. Atau deru mesin blender dari dapur saat ia membuatkan jus pagi. Surya, suara lembut itu memanggil pelan dari balik ruang tengah. Ia buru-buru menyeka tangannya dari cucian piring, lalu berjalan pelan. "Iya, Miss Maylin, ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu duduk tenang di kursi rodanya, mengenakan sweater tipis warna krem dan rok panjang yang menutupi kakinya yang lumpuh. Wajahnya cantik, bersih, tapi ada sesuatu di matanya yang selalu kosong, datar, seolah dunia luar tak pernah menyentuhnya lagi. "Bisa kamu bacakan buku yang kemarin?" katanya, pelan. "Yang puisi?" tanya Surya sambil tersenyum. Maylin mengangguk kecil. Ia mengambil buku dari rak kecil di sebelah Maylin, lalu duduk di karpet lembut. Suaranya mengalun tenang, membaca puisi lama berbahasa Mandarin yang diterjemahkan ke Inggris. Maylin diam, menatap kosong keluar jendela. Tapi sesekali Surya merasa seperti dia sedang mendengarkan jauh ke dalam. Beberapa halaman kemudian, Maylin bertanya pelan, "Kamu gak pernah kesepian di sini?" Surya berhenti baca, menatapnya dengan senyum ringan. "Kadang, tapi lebih sering merasa bersyukur," ucapnya. "Kenapa?" tanya Maylin. Matanya tetap keluar. "Soalnya, saya bisa ngelihat orang yang saya suka setiap hari," bisik Surya. Tapi hanya dalam hati. Yang ia katakan ke Maylin hanya, "Soalnya di sini tenang, nggak ramai kayak di tempat saya dulu kerja." Maylin tidak menjawab, tapi sore itu, ia tidak memintanya pergi setelah membacakan puisi. Mereka duduk diam cukup lama, tak ada kata, hanya diam yang entah kenapa terasa hangat. Malamnya, saat Maylin sudah tidur, dan kamar itu remang dengan lampu tidur kecil, Surya membuka dompet kecilnya, mengambil selembar kertas kecil yang sudah ia lipat 2. Tulisannya rapi, tangan khas pria desa yang belajar menulis dengan sungguh-sungguh. Ia menatap wajah Maylin yang tertidur pelan, lalu menyelipkan surat itu di bawah bantalnya. Seperti yang sudah ia lakukan, diam-diam setiap malam, sejak 6 bulan lalu. Satu kalimat saja, "Kalau kamu tahu, mungkin kamu akan marah. Tapi aku cuma ingin jujur ke diri sendiri. Aku cinta kamu." Maylin terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya pagi belum penuh masuk ke kamarnya. Tapi matanya enggan tertutup lagi. Tangannya bergerak pelan ke samping, mencari remote penggerak tempat tidurnya. Lalu tanpa sengaja, meraba sesuatu yang tidak biasa di bawah bantal. Kertas, tipis, terlipat 2. Tangannya berhenti. Ia menatap sejenak, lalu menarik benda itu perlahan. Jantungnya berdebar. "Apa ini?" gumamnya pelan. Surat itu tanpa nama, tanpa tanda pengenal. Tapi tulisan tangan itu jelas bukan milik siapapun di rumah, kecuali satu orang yang langsung terpikir olehnya. "Surya." Ia membuka lipatannya pelan. Hanya satu kalimat, "Kalau kamu tahu, mungkin kamu akan marah. Tapi aku cuma ingin jujur ke diri sendiri. Aku cinta kamu." Maylin diam. Matanya tak berkedip. Lalu perlahan surat itu ia letakkan di pangkuan. "Gila," bisiknya. Tapi bukan marah. Lebih seperti gugup, bingung, tak percaya. Sepanjang hari itu, ia tak berkata sepatah kata pun pada Surya. Bahkan saat pemuda itu membantunya duduk di taman, membuatkan teh herbal hangat, dan membacakan berita sore seperti biasa. Tapi diamnya bukan dingin, justru terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Malamnya, saat Surya sudah keluar kamar, Maylin menyusupkan tangannya lagi di bawah bantal. Tidak ada apa-apa, tapi ada bekas lipatan kecil di ujung sisi kiri. Ia mengangkat bantalnya perlahan. Satu surat lagi. Lebih lama, lebih dalam. "Aku tahu kamu gak pernah benar-benar menatap aku seperti aku menatap kamu.
Tapi aku tetap di sini, karena hati ini rasanya damai setiap kali kamu menyebut namaku. Surya, katanya. Suaranya kayak lagu. Meskipun kamu gak tahu, aku tetap bersyukur. Karena setiap kali kamu tidur, aku bisa bilang, selamat malam dengan cara ini. Maylin menutup surat itu dengan tangan gemetar. Bibirnya terbuka pelan, seperti ingin menangis tapi tidak tahu kenapa. Tangannya mencengkeram kertas itu erat, lalu ia tersenyum. Pertama kalinya, dalam waktu yang lama, kecil, samar, tapi nyata. Dasar bodoh, bisiknya, pelan. Tapi malam itu ia tidak tidur cepat. Ia malah menunggu, lampu dimatikan, tirai tertutup, napasnya diatur seperti orang tidur. Dan, benar, langkah kaki Surya terdengar pelan. Pintu didorong pelan, napasnya terasa gugup. Maylin tetap pura-pura tidur. Surya berjalan pelan ke sisi tempat tidur. Ia berhenti sebentar, lalu menyelipkan sesuatu lagi di bawah bantal. Maylin bisa merasakan gerakan kecil itu, dan nyaris saja ia menahan napas. Lalu, suara itu berbisik, "Selamat malam Maylin," dan pergi. Begitu pintu tertutup kembali, Maylin membuka mata. Wajahnya memerah, jantungnya masih deg-degan. Tapi kali ini, dia tidak takut, dia penasaran. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin surat itu. Ada lagi, besok malam. 3 malam berturut-turut Maylin pura-pura tidur, dan 3 malam itu pula, satu persatu surat-surat kecil hadir di bawah bantalnya. Ia menyimpannya di dalam kotak musik kecil peninggalan ibunya, tidak ada yang tahu. Bahkan wajahnya di pagi hari tetap sama dinginnya, seolah tak ada yang berubah. Tapi Surya mulai menyadari sesuatu. Pagi itu Maylin tiba-tiba bertanya, "Kalau kamu balik ke Indonesia, kamu pulang ke kota atau desa?" Surya terdiam sebentar, lalu menjawab, "Desa, Miss. Di Ngawi masih ada orang tua." "Iya, bapak udah nggak ada. Tapi ibu masih suka tanam singkong, walau sering ngeluh sakit pinggang." Maylin mengangguk pelan, tapi senyum di wajahnya tidak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya balik, mencari tahu, menyimak. Sejak hari itu, ia memperhatikan Surya lebih dari biasanya. Cara ia memotong buah dengan hati-hati, cara ia melipat selimut dengan pelan agar tidak mengganggu Maylin. Bahkan cara ia menyisir rambut Maylin dengan penuh kelembutan, seperti orang yang benar-benar jatuh cinta. Di malam keempat, surat yang ia temukan jauh lebih panjang. Kadang aku berpikir, kamu mungkin akan benci kalau suatu hari tahu ini semua. Tapi aku gak bisa berhenti, karena ini satu-satunya cara aku jujur. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku cinta kamu dengan cara yang diam. Aku gak minta dibalas, aku cuma pengen kamu tahu. Maylin membaca surat itu berulang-ulang. Lalu untuk pertama kalinya, ia menulis surat balasan. Kenapa kamu tidak pernah bilang langsung? Tapi dia tidak menyelipkannya di mana-mana. Ia hanya menyimpannya di pangkuannya, menunggu malam. Ketika langkah Surya masuk lagi ke kamarnya malam itu, Maylin tidak pura-pura tidur. "Surya," ucapnya pelan. Surya membeku di tempat. Maylin menatapnya langsung. "Kamu tulis surat di bawah bantal saya?" Surya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, wajahnya pucat. "Kenapa kamu tulis surat?" tanya Maylin lagi, lebih pelan. "Saya nggak berani ngomong langsung," bisik Surya akhirnya. Matanya mulai berkaca. "Saya tahu tempat saya di mana. Saya cuma pengen kamu tahu. Sebelum saya pergi," Maylin mengerutkan dahi. "Pergi kemana?" Surya menelan ludah. "Bulan depan kontrak saya habis. Saya mau pulang." Dunia Maylin seperti berhenti. Ia tahu kontrak itu ada, tapi ia tidak menyangka akan secepat itu. Selama ini ia hanya menikmati hari demi hari. Tanpa sadar, waktu terus berjalan. Tanpa sadar, dia juga mulai menanti malam. Menanti surat-surat itu, menanti suara langkah yang pelan dan bisikan selamat malam di kamar sepi. "Kenapa kamu nggak bilang?" tanya Maylin. Nadanya bergetar. Surya menunduk lebih dalam. "Saya takut kalau bilang, kamu nggak akan izinkan saya nulis surat-surat itu lagi." Maylin menggigit bibir. Ia ingin marah, tapi yang muncul hanya air mata. Ia tak tahu kapan tepatnya semua ini berubah. Tapi yang ia tahu,
Hatinya tidak siap kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup lagi. Pagi itu Maylin tidak meminta dibacakan puisi, tidak meminta teh, tidak ingin duduk di taman. Ia hanya diam di kamarnya, menatap kotak musik kecil di pangkuannya, sambil memutar-muter kunci peraknya perlahan. Lagu lembut, mengalun pelan, nada klasik dari masa kecil. Lalu, satu persatu, surat-surat kecil yang ia simpan, ia keluarkan dan susun rapi di atas selimut. Ada 12, masing-masing dilipat hati-hati. Sebagian mulai memudar tintanya. Ia membacanya satu persatu. Pelan, menyimak tiap kata. Tak ada yang sama, tapi semuanya terasa jujur, polos, dan penuh rindu yang ditahan. Kamu mungkin gak tahu rasanya jadi aku, tapi setiap kali kamu tersenyum, aku ngerasa hari itu gak sia-sia. Saat kamu diam, aku tahu, itu bukan berarti kamu benci, tapi mungkin kamu hanya lelah. Aku ingin jadi orang yang kamu izinkan untuk tetap di sampingmu. Bahkan saat kamu gak ingin bicara. Saya suka caramu membaca pelan. Suka cara kamu nyebut nama saya. Kadang saya rekam diam-diam, supaya bisa dengar lagi malamnya. Maylin terhenti di surat ke-9. Matanya membulat. Ia membaca ulang kalimat itu. Rekam, diam-diam. Tangannya gemetar. Ia membuka surat berikutnya. Lebih cepat. Lalu, satu lagi. Aku tahu kamu gak pernah sadar. Tapi ada satu video di ponsel saya yang selalu saya putar malam-malam. Waktu kamu senyum di taman, pas kamu bilang, teh ini enak. Itu pertama kalinya saya lihat kamu tersenyum sejak saya kerja di sini. Maylin menghela napas panjang. Ia menatap jauh, lalu dengan pelan mendorong kursi rodanya ke arah laci meja di dekat jendela. Ia tahu di sana Surya pernah meletakkan ponsel tuanya. Ia ragu, tapi jari-jarinya bergerak sendiri, menyalakan layar. Tidak ada sandi, dan benar, satu folder bernama untuk Maylin. Tangannya gemetar saat membukanya. Ada puluhan foto. Semua diam-diam. Sebagian hanya tangan Maylin saat memegang buku, atau punggungnya saat menghadap taman. Tapi ada satu video berdurasi 10 detik. Ayah Peter, ia putar itu dirinya di taman, duduk dengan mata tertutup, wajah damai. Lalu terdengar suaranya sendiri berkata pelan, teh ini enak. Dan di balik suara itu terdengar tawa pelan Surya. Bukan menertawakan, tapi seperti tawa orang yang jatuh cinta tapi gak berani bicara. Maylin menutup mulutnya. Air mata turun begitu saja. Tidak bisa ditahan. Ia memeluk ponsel itu erat-erat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang lama sunyi, ia sadar, selama ini ia dicintai dengan cara yang paling tulus, paling diam, tapi paling dalam yang pernah ia bayangkan. Hari itu Maylin terlihat lebih diam dari biasanya. Tapi bukan diam yang dingin. Matanya seperti menyimpan sesuatu. Ada kilau asing di sana. Seperti seseorang yang tahu waktunya hampir habis, tapi belum ingin menyerah. Surya membantunya makan siang seperti biasa, memotong kecil-kecil potongan ayam rebus, menyuapi pelan, lalu menyeka sudut bibir Maylin dengan tisu. Tapi hari ini Maylin menatapnya lebih lama. Kapan kamu berangkat? Tanyanya. Tiba-tiba, Surya menoleh perlahan, agak kaget. Besok sore, Miss. Tiket saya jam 4 dari Bandara Taoyuan. Maylin mengangguk. Bibirnya mencubit ringan. Tidak ada komentar, tapi dadanya terasa sesak. Maaf kalau saya belum pamit baik-baik, kata Surya pelan. Saya takut kamu marah. Maylin tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tangan kanannya mengepal kecil di atas pangkuan. Sore itu, setelah Surya pergi ke dapur, Maylin memanggil salah satu pembantu lain. Bukan yang biasa ia ajak bicara. Ada yang bisa saya bantu, Miss? Maylin menarik napas panjang. Bisa bantu saya ke pusat kota sekarang? Pembantu itu ragu. Sekarang, Miss? Ya, saya ingin beli sesuatu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Mereka pergi naik mobil kecil khusus difabel. Jalanan kota masih ramai, tapi Maylin tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap lurus keluar jendela. Sampai akhirnya, ia berhenti di sebuah toko kecil. Bukan toko mewah,
tapi hangat. Papan kayunya bertuliskan cetak foto dan bingkai. Dia membeli satu bingkai kayu ukuran sedang, lalu satu cetakan foto diam-diam yang ia temukan di ponsel Surya. Foto mereka berdua di taman. Dari kejauhan, ia di kursi roda, Surya di belakang, membetulkan selimutnya. Keduanya tidak sadar kamera, tapi suasananya tenang, indah. Saat kembali ke rumah, Maylin masuk ke kamarnya sendiri, menutup pintu, memeluk bingkai itu erat-erat sambil menatapnya lama. Lalu ia menulis satu surat. Boleh aku egois sekali saja? Jangan naik pesawat besok. Ia selipkan surat itu di balik bantalnya sendiri. Seperti kebiasaan Surya, malamnya Surya datang lagi seperti biasa, tapi langkahnya lebih pelan dari biasanya, seperti orang yang tidak ingin waktu bergerak. Ia berdiri cukup lama sebelum menyelipkan surat terakhir, tapi malam itu ia menemukan surat lain, bukan miliknya. Ia menariknya pelan, membacanya. Wajahnya langsung berubah, matanya berkaca. Ia menatap Maylin yang tidur di tempat tidurnya, atau berpura-pura tidur. Tapi kali ini Surya tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri cukup lama, lalu pergi. Dan pagi harinya, Maylin bangun dengan jantung berdebar. Ia menoleh ke bawah bantal. Surat terakhir Surya ada di sana. Saya batalin tiket, tapi saya nggak bakal bilang. Kalau kamu pengen saya tinggal, bilang aja. Satu kata aja, saya nggak akan pergi. Pagi itu Maylin bangun terlambat. Ia tidak tahu kenapa bisa tertidur begitu lelap, padahal hatinya gelisah semalaman. Tapi saat membuka mata dan melihat jam di dinding, dadanya langsung mencelos. Pukul 09.48. Ia mendorong kursi rodanya dengan tangan gemetar. Matanya langsung mencari-cari. Surya, teriaknya pelan, tapi tidak ada jawaban. Ruang tengah kosong, dapur rapi, tak ada jejak. Maylin menelan ludah. Dia beneran pergi. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia melaju ke kamarnya sendiri, membuka bantal dengan kasar. Surat terakhir Surya masih ada di sana. Saya batalin tiket, tapi saya nggak bakal bilang. Kalau kamu pengen saya tinggal, bilang aja. Satu kata aja, saya nggak akan pergi. Tangannya gemetar. Bodoh, bisiknya. Kenapa kamu nggak bangunin aku? Ia menggebrak lengan kursi rodanya. Tapi di tengah marahnya, satu ide muncul. Ia mendorong kursinya cepat-cepat, hampir menabrak tembok, lalu berteriak, "Cialing, antar aku ke bandara sekarang, cepat, Miss." Tapi sekarang, mobil khusus untuk kursi roda melaju kencang. Di dalamnya Maylin diam tak berkata apa-apa. Hanya matanya terus menatap jalanan seolah itu pertaruhan hidup dan mati. Wajahnya pucat, tapi rahangnya mengeras. Tangan kanannya mencengkeram kuat bingkai foto yang ia bawa dari rumah. Setelah 1 jam penuh degupan jantung yang tak karuan, mereka tiba di bandara. Maylin tak menunggu kursi bantuan. Ia langsung mendorong sendiri. Orang-orang menatap, tapi ia tidak peduli. Matanya mencari satu demi satu wajah asing. Hingga akhirnya, ia melihat punggung itu. Surya berdiri di dekat gate keberangkatan domestik, tas ransel kecil di punggung. Wajahnya menghadap ke layar jadwal penerbangan. Maylin langsung melaju cepat. "Surya!" Maylin menjerit keras. Orang-orang menoleh. Surya membalikkan badan. Wajahnya kaget, tak percaya. Maylin berhenti tepat di depannya. Nafasnya ngos-ngosan, tangan gemetar, tapi matanya menatap lurus. "Aku baca semua surat kamu," ucap Maylin, pelan tapi jelas. Surya diam, matanya mulai merah. Maylin mengangkat bingkai foto itu, menunjukkannya. "Kamu satu-satunya orang yang bikin aku pengen hidup lagi. Satu-satunya yang bikin aku ngerasa cukup, meski di kursi ini." Surya membuka mulut, tapi tak keluar suara. Maylin menggigit bibir, lalu mengembuskan napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata, "Aku juga cinta." Surya menunduk, menutup wajahnya, lalu jatuh berlutut. Di depan semua orang, ia menunduk tepat di depan kursi roda Maylin. Matanya basah, tapi senyumnya utuh. "Aku gak bakal pergi selamanya." Dan Maylin tersenyum untuk pertama kalinya. Tanpa rasa takut, tanpa ragu, tanpa ingin pura-pura kuat,
Sudah 2 bulan sejak hari itu di bandara. Musim berganti pelan di kota kecil itu. Udara lebih hangat, angin lebih ramah. Dan di halaman belakang rumah Meilin, kursi rodanya berhenti di bawah pohon maple. Selimut tipis di pangkuannya. Matanya menatap ke arah meja kayu kecil, tempat Surya duduk menulis sesuatu, sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. "Apa kamu masih nulis surat?" tanya Meilin sambil tersenyum. Surya mendongak, geli. "Masih. Tapi kali ini aku taruh di tempat yang kamu bisa baca kapan aja." Ia bangkit, membawa kertas kecil itu, lalu menyelipkannya ke sela-sela jari Meilin. Meilin membaca pelan. "Terima kasih, udah datang ke bandara hari itu. Terima kasih udah bilang satu kata yang aku tunggu seumur hidup. Terima kasih karena sekarang aku nggak perlu sembunyi di balik surat lagi." Matanya berkaca. Ia menatap Surya, mengulurkan tangan pelan. Surya menggenggamnya. "Kamu tahu," kata Meilin, "aku pikir aku nggak akan pernah nikah. Hidupku terlalu rusak. Aku pikir, tapi ternyata bukan rusak. Cuma butuh satu orang yang mau lihat bagian yang tetap utuh." Surya mencium tangan itu pelan. "Aku nggak pernah lihat kamu rusak, Mei. Aku lihat kamu utuh dari pertama kali aku datang." Mereka diam cukup lama. Angin lewat, menyibak rambut Meilin yang makin sering tersenyum. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. "Kamu masih punya surat terakhir?" tanya Meilin. Surya mengangguk. Ia mengeluarkan secari kertas kecil dari dompetnya. Sudah lusuh, tapi tulisannya masih jelas. "Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau boleh, saya ingin jadi orang yang kamu izinkan untuk mencintaimu dengan cara yang nyata." Meilin menatapnya lama. "Kalau gitu, mulai sekarang, kamu nggak perlu nulis surat lagi?" tanya Surya pelan. Meilin tersenyum kecil. "Soalnya, kamu bisa bilang langsung setiap malam di tempat tidur yang sama." Dan Surya tak menjawab. Ia hanya tersenyum sebelum memeluk perempuan yang dulu ia cintai diam-diam, dan kini, untuk selamanya, tak perlu disembunyikan lagi.